Peringatan, konten ini berisikan penuh dengan spoiler. Yo Numpangers, di video ini, saya akan merangkum seluruh alur cerita dari film Sleep 2020. Film ini menceritakan seorang wanita yang bercita-cita menjadi seorang pahlawan supaya bisa berguna bagi orang lain. Okelah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya Numpangers. Di film ini, diawali dengan seorang anak kecil dan pengurus panti asuhan. Anak ini bernama Yoon Hee. Ia, anak dari seorang pemabuk yang tidak mampu membesarkan anaknya. Maka dari itu, ia dititipkan di panti asuhan. Yoon Hee bercita-cita menjadi seorang pahlawan wanita, supaya ia bisa berguna, tidak seperti ayahnya, yang hanya seorang pemabuk dan tak berguna. Lalu, Bu Panti ini memberikan sebuah kalung magnet kepada Yoon Hee, dan mengatakan bahwa hati kita bagaikan magnet. Jika ada sesuatu yang sangat kita inginkan, magnet akan menariknya. Meski dari ruang terdalam sekalipun, 20 tahun kemudian, terlihat Yoon Hee yang telah dewasa mendatangi sutradara yang tengah mempersiapkan film Pendekar Pedang dengan sangat percaya diri. Ia memberikan surat lamarannya dan berharap akan dipanggil oleh sutradara. Sambil menunggu, ia melihat video di sosial medianya. Terlihat seseorang yang sedang reaction atas seorang ghoster, si pemburu hantu yang telah hilang 3 tahun yang lalu di segitiga Bermuda Korea, yang saat ini tempat tersebut akan dijadikan tempat syuting film Pendekar Pedang. Diduga ghoster tersebut masuk ke dunia paralel, namun Yoon Hee yang menontonnya tak percaya akan hal tersebut dan menganggap mereka hanyalah orang-orang aneh. Lalu si pedagang meminta kedua pelanggannya untuk segera membayar, karena dari tadi dua orang tersebut selalu menggerakkan tangannya dan saling memberikan isyarat yang ujung-ujungnya mereka tidak akan membayar. Karena kasihan dengan kedua orang tersebut, Yoon Hee pun berniat untuk membayarnya dengan uang $6. Namun ternyata mereka telah menghabiskan banyak kue ikan yang jumlahnya senilai $30. Dengan sedikit terpaksa sekaligus kasihan, dia pun membayarnya. Setelah itu, Yoon Hee menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya yang bernama Suah. Tak lama kemudian, Yoon Hee dihubungi oleh sutradara untuk interview. Mungkin itu semua berkat kebaikannya, karena telah bersedekah kepada kedua orang tadi. Sutradara tertarik kepada Yoon Hee karena telah banyak memenangkan pertandingan kendo internasional maupun ilegal. Di film ini pemeran utamanya bernama Min Airi dan memiliki julukan sebagai Soul Slayer, prajurit pemberani dengan pedang jiwa. Namun sayangnya, saat latihan, Min Airi terjatuh yang membuat pergelangan tangannya patah. Karena saat itu Min Airi dalam keadaan mabuk, sutradara memanggil Yoon Hee sebagai pemeran pengganti di filmnya. Sebenarnya, Yoon Hee tidak ingin menjadi pemeran pengganti. Ia ngotot ingin menjadi pemeran utamanya. Lalu ia mengatakan, aktris zaman sekarang otaknya sudah pada miring karena bisa-bisanya datang ke tempat syuting dalam keadaan mabuk. Lalu ia pun pergi. Di perjalanan pulang, ia mengingat kata-kata Ibu Panti saat ia kecil, bahwa jika ia sangat menginginkan sesuatu, magnet akan menariknya. Meski dari ruang terdalam sekalipun. Keesokan harinya, Yoon Hee berangkat ke lokasi syuting bersama Suah. Sesampainya di sana, tempat tersebut ternyata masih sepi. Kemudian, Suah memainkan alat syuting yang ada di sana. Yoon Hee sendiri masuk ke dalam, dan ia menemukan sebuah kalung magnet yang sama persis dengannya. Saat Suah memainkan papan slide, tiba-tiba kalung magnet tersebut menyala.
yang membuat Yun Hee tak sadarkan diri. Saat terbangun, terlihat seorang wanita di depannya yang menanyakan apakah ia pemeran utama Soul Slayer. Yun Hee pun mengiyakannya. Wanita ini pun sangat senang bisa bertemu dengan Yun Hee. Wanita ini bernama Gina, yang mengaku sebagai penguasa kota ini. Kemudian, datang seorang pria yang melapor kepada Gina dan berkata, "Awas, Raja Bandit dan kelompoknya kembali berulah untuk merampas harta mereka." Gina pun segera bergegas ke TKP dengan membawa Yun Hee. Gina mengatakan kepada mereka bahwa Yun Hee ini adalah Soul Slayer, sang pengendali burung phoenix dan pembunuh yang tak kenal ampun. Yun Hee yang tampak kebingungan, ia pun berakting di depan para bandit tersebut. Walhasil, ia pun ditertawakan. Lalu, salah satu anak buah Gina terbunuh oleh anggota bandit karena mencoba untuk melawan. Kemudian, Yun Hee dibawa oleh seorang ghoster yang pernah ia lihat di media sosial. Ia pun berkata, untuk menghindari mereka. Yun Hee baru menyadari bahwa pria tersebut adalah seorang ghoster yang hilang 3 tahun lalu. Saat ia mau menghubungi Suah, ternyata tempat tersebut tidak ada sinyal. Ghoster tersebut menjelaskan kepada Yun Hee bahwa ia berada di dunia yang berbeda, yaitu dunia paralel. Sekilas, memang tampak sama dengan dunianya. Namun, sejarahnya yang berbeda. Dan di sini, bebas melakukan apapun karena tidak ada polisi. Namun, Yun Hee tidak mempercayainya dan menertawakan ghoster. Saat di luar, Yun Hee melihat 2 orang yang sedang bertarung dan tak segan-segan untuk saling membunuh. Lalu ia melihat 2 bulan di langit yang membuatnya percaya dengan ucapan si ghoster. Lalu ia menanyakan bagaimana caranya untuk keluar dari dunia paralel. Ghoster mengatakan, ribuan orang ingin ke tempat ini, namun hanya mereka berdualah yang mampu ke tempat tersebut. Karena memiliki keinginan yang begitu besar untuk berada di tempat tersebut. Di sisi lain, terlihat seorang bocil tanpa nama didatangi seorang pria, di mana pria tersebut adalah Soul Slayer yang sebenarnya, sang prajurit dengan pedang jiwa sekaligus pengendali boneka burung phoenix di bahunya. Ia menanyakan rumah penguasa desa ini. Namun, si bocil tidak menjawab, karena ternyata ia bisu. Keesokan harinya, Yun Hee melihat Suah yang diajar 2 orang bandit. Yun Hee pun menolongnya. Wanita ini bukanlah Suah, karena Yun Hee berada di dunia paralel, yang sekilas memang terlihat sama, namun memiliki sejarah yang berbeda. Tak lama kemudian, datang sekelompok bandit lainnya. Namun, para bandit tersebut dihajar oleh Yun Hee hanya dengan seorang diri. Namun, mereka tidak terluka sedikit pun, karena pedang yang digunakan oleh Yun Hee hanyalah pedang mainan yang digunakan untuk syuting. Setelah itu, ia diajak ke tempat Gina untuk tinggal di sana. Gina menceritakan bahwa bandit tersebut adalah suruhan Taepyeongso. Taepyeongso merupakan pimpinan klan naga, sindikat terbesar di daerah ini. Namun, saat ini Taepyeongso sedang sakit, sehingga penjarahan semakin merajalela untuk membuktikan kekuatannya. Ayah Gina mencoba untuk melindungi desa ini, namun ia terbunuh. Taepyeongso selalu menyiksa yang lemah, sehingga satu persatu penduduk desa pergi. Maka dari itulah, ia meminta Yun Hee untuk melindungi desa ini. Yun Hee pun sadar kenapa ia bisa di tempat ini. Karena cita-citanya lah yang ingin menjadi pahlawan wanita sejak kecil. Keesokan harinya, anak buah Taepyeongso mendatangi Yun Hee. Lalu, si Raja Bandit mengadu kepada The Prince, yang merupakan bawahan Taepyeongso, karena telah dihajar oleh Yun Hee. Namun, inilah yang terjadi. The Prince
diperintahkan oleh Tae Pyong-so untuk merekrut Yoon Hee sebagai anggotanya. Jika ia tidak mau, maka penduduk desa akan dibantai dan dimasukkan ke dalam tong. Yoon Hee yang tidak takut dengan semua ancamannya, menolaknya mentah-mentah. Mereka pun pergi untuk melapor ke Tae Pyong-so. Dengan kebaikan hatinya, Yoon Hee melepaskan si Raja Bandit. Soul Slayer yang melihatnya, mengira Yoon Hee menyamar sebagai dirinya. Di malam harinya, Ghoster merekam Yoon Hee yang sedang berlatih untuk diupload saat kembali ke dunianya. Keesokan harinya, Yoon Hee didatangi salah satu anak buah Tae Pyong-so. Sehingga, pertarungan pun terjadi. Hingga pada akhirnya, Yoon Hee terkena tusukan yang membuatnya tak berdaya. Saat wanita ini lengah, Yoon Hee langsung menebas lehernya. Di sisi lain, Soul Slayer yang merasa terhina karena tidak ada satu orang pun yang mengenalinya. Yoon Hee sendiri tengah sekarat karena luka tusukan yang terdapat bisa ular yang bisa membuatnya tewas. Singkat cerita, Yoon Hee didatangi Philip yang merupakan anak buah Tae Pyong-so yang berkhianat. Ia memberikan penawar racunnya kepada Jina. Setelah meminum penawar tersebut, beberapa saat kemudian Yoon Hee tersadar. Si Raja Bandit sendiri berjanji akan mengabdi kepada Yoon Hee atas rasa terima kasihnya karena telah membebaskannya. Di sisi lain, Philip memberontak dengan membawa pasukannya. Ia berusaha untuk merebut kekuasaan Tae Pyong-so. Akan tetapi, Tae Pyong-so menghisap energinya dan merasuk ke dalam tubuh Philip. Mereka yang mengetahuinya pun seketika berhenti baku hantam. Jina sendiri telah mengetahui bahwa Yoon Hee bukanlah Soul Slayer yang sebenarnya. Tak lama kemudian, datang seseorang yang memberitahukan bahwa Tae Pyong-so telah mati. Semua penduduk desa pun merayakan atas kematian Tae Pyong-so. Yoon Hee sendiri yang sudah merasa tidak dibutuhkan lagi. Ia berencana untuk kembali ke dunianya dengan menanyakan caranya kepada Ghoster, yang ternyata satu-satunya cara untuk kembali yaitu menggunakan papan slide. Yoon Hee pun mencari papan tersebut dan tiba-tiba muncul Soul Slayer yang asli dengan membawa papan slide yang dicari oleh Yoon Hee. Soul Slayer pun mendapatkan papan tersebut dari temannya, yaitu bocah bisu tadi. Soul Slayer akan memberikan papan tersebut jika Yoon Hee bisa mengalahkannya. Karena dia tidak suka jika ada orang yang berpura-pura menjadi dirinya sebagai Soul Slayer. Yoon Hee pun menerima tantangannya, sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Namun, Soul Slayer tampak tidak serius dengan pertarungan tersebut. Dan tiba-tiba, si Raja Bandit muncul dengan wajah yang babak belur. Karena telah diajar oleh The Prince. Tak hanya itu, karena Jina di bawah mereka, yaitu The Prince dan pasukannya. Mereka pun segera pergi ke TKP. Yoon Hee melihat beberapa tong yang telah berisi penduduk desa yang telah dibantai oleh The Prince. Yang tentunya mereka diperintahkan oleh Tae Pyong-so. Setelah itu, Yoon Hee memandangi beberapa katana di depannya. Singkat cerita, di pagi harinya, Yoon Hee kembali didatangi The Prince dan pasukannya. Ia mengatakan bahwa Tae Pyong-so ingin menemuinya jika ia menyerah. Namun, Yoon Hee berpegang teguh pada pendiriannya, bahwa seorang pahlawan tidak akan menyerah begitu saja. Dengan kebatilan, ia lebih memilih untuk menghadapi mereka semua. Walhasil, ia pun dikeroyok puluhan anak buah The Prince. Yoon Hee dapat mengalahkan mereka satu persatu. Ia mampu melawan mereka karena mengingat latar belakangnya yang berkali-kali memenangkan pertandingan kendo. Namun, sejago-jagonya, ia pun tetap melarikan diri. Karena jumlah mereka yang semakin bertambah banyak saat dia sudah terkepung oleh pasukan bertopeng. Tiba-tiba, si Raja Bandit datang dengan beraninya.
Ia memaki mereka semua karena main keroyokan. Jika mereka berani, setidaknya dengan jumlah yang sama. Lalu, ia memanggil semua anak buahnya, dan baku hantam pun tak terhindarkan. Di sisi lain, Raja Bandit memberikan alamat Tae Pyongso kepada Yoon Hee untuk membebaskan Jina. Sementara itu, Raja Bandit kembali baku hantam dengan mereka. Sesampainya di sana, Yoon Hee ternyata telah ditunggu oleh The Prince, dan saat itu juga Soul Slayer muncul di tengah mereka. Ia meminta Yoon Hee untuk pergi. Lalu, Soul Slayer melemparkan kalung salib ke The Prince, yang ditemukan di tempat pembantaian penduduk desa. Ia marah karena bocah yang selalu bersamanya ikut dibantai oleh The Prince, dan pertarungan pun dimulai. Di sisi lain, Yoon Hee bertemu dengan Jina dalam keadaan terikat. Lalu, Tae Pyongso pun muncul dengan bergerak secepat kilat, dan mereka pun bertarung. Di tempat lain, pertarungan Raja Bandit dan pasukan bertopeng masih berlanjut. Dan tiba-tiba, Ghoster muncul merekam pertarungan tersebut untuk dijadikan konten. The Prince terkejut melihat kemampuan Soul Slayer yang begitu hebat. Ia mengira kalau lawannya hanyalah manusia biasa. Soul Slayer menghajar The Prince hingga sekarat. Lalu The Prince membawanya ke suatu tempat, dan tiba-tiba si bocil menusuknya berkali-kali menggunakan belati yang beracun. Soul Slayer pun memeluknya, dan The Prince pun tewas. Bersamaan dengan itu, si bocil muncul dan memanggilnya. Karena ternyata ia tidak bisu, Soul Slayer memberikan burung poniksnya, dan pada akhirnya ia tewas. Di sisi lain, Yoon Hee kewalahan melawan Tae Pyongso yang begitu hebat. Yoon Hee dihajar habis-habisan hingga sekarat. Lalu, ia mengingat masa kecilnya yang bercita-cita menjadi pahlawan wanita, supaya ia berguna bagi orang lain. Ia pun kembali bangkit dan dapat mengalahkan Tae Pyongso hingga tewas. Setelah itu, ia pergi dari tempat tersebut bersama Jina. Terlihat Yoon Hee sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Bersamaan dengan itu, terlihat Raja Bandit dan pasukannya yang telah memenangkan pertarungannya. Di saat itu juga, si bocil muncul dengan membawa papan slip. Ghoster segera mengambilnya dan memberikannya kepada Yoon Hee. Ia juga berpesan kepada Yoon Hee untuk tekan like dan subscribe. Ingat bro, like dan subscribe. Sebelum pergi, ia memberikan katananya kepada Jina. Karena sekarang ialah pelindungnya, Yoon Hee kembali ke dunianya tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Suah menghampirinya. Karena ia telah terlambat untuk syuting. Dia bertemu dengan beberapa orang yang sama persis seperti di dunia paralel. Dan saat film dimulai, ternyata pemeran utamanya juga mirip dengan Yoon Hee dan film pun tamat.